Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Komet. Komet bisa dietimologikan sebagai objek antariksa yang strukturnya terdiri dari batu, debu, es, dan gas yang mengorbit mengelilingi matahari seperti halnya planet-planet di tata surya kita. Komet juga memiliki lintasan berbentuk oval, juga titik perihelion atau jarak terdekat dengan matahari, dan aphelion atau jarak terjauh dengan matahari. Ya, ngomong-ngomong soal komet, Profesor Kardus jadi teringat tentang komet nostalgia saat Profesor Kardus masih bocah, yaitu komet Halley. Teman-teman pasti tak asing dengan komet Halley, komet kenangan masa lalu yang berlalu, komet nostalgia saat Profesor Kardus masih bocah, di mana kata Pak Guru SD Profesor Kardus dulu, jika kalian melihat komet Halley suatu saat nanti, kecil kemungkinan kalian akan melihatnya lagi, karena faktanya komet Halley memang hanya melintas dalam tempo 75 atau 76 tahun sekali dalam sekali orbit. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang kisah masa kecil Profesor Kardus, melainkan tentang probability atau kemungkinan apa yang akan terjadi seandainya bumi kita tercinta ditabrak komet Halley. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, Profesor Kardus kali ini akan mengajak Anda sedikit berimajinasi apa ya yang akan terjadi seandainya Tuhan tiba-tiba membelokkan lintasan orbital komet Halley atau tiba-tiba melempar komet Halley ke arah planet bumi. Apa ya yang akan terjadi dengan bumi kita? Dan tahukah Anda, komet Halley merupakan sebuah komet atau batu ruang angkasa yang memiliki panjang 15 km, lebar 8 km, dan tebal 8 km dengan tekstur yang mirip kulit kacang. Struktur komet ini terdiri dari batu yang mengandung unsur besi dan gumpalan debu-debu kosmik, gas-gas yang tertutup dengan es hitam pekat, tebal dan sangat keras yang bersuhu hingga minus 103 derajat Celcius, yang bergerak dengan kecepatan 54,55 km per detik, jauh lebih cepat daripada asteroid Sikulo yang menghantam bumi di akhir era Kretasius sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang telah memusnahkan para dinosaurus yang diketahui berkecepatan 20 km per detik. Ya, komet Halley bergerak sangat cepat, 2 kali lebih cepat daripada asteroid Sikulo. Asteroid Sikulo sendiri memiliki diameter sekitar 15 hingga 20 km dan diketahui mampu menghasilkan impact ledakan sekitar 100 juta megaton TNT atau setara 2 juta kali bom nuklir terbesar di dunia, yakni SAR bomba, yang saat itu meluluhlantakkan sekitar 80% daratan bumi. Dan ukuran asteroid Sikulo faktanya tak jauh berbeda dengan ukuran komet Halley, yakni sekitar 15 km. Meski ukurannya hampir sama, tapi masalahnya komet Halley berkecepatan 2 kali kecepatan asteroid Sikulo, yang pastinya akan dapat menghasilkan impact hantaman beberapa kali lebih dahsyat, yang tentunya akan melontarkan energi beberapa kali lebih kuat pula. Tapi Anda tenang saja, menurut banyak para ahli astrofisika, seandainya benar komet Halley suatu saat nanti akan menghantam bumi, impact atau tumbukan dan detonasi ledakan energi yang dihasilkan akan jauh lebih kecil. Kok bisa begitu ya? Padahal komet Halley sekitar 2 kali lebih cepat. Hal itu karena struktur atau komposisi komet Halley jauh berbeda dengan asteroid yang jatuh di wilayah Sikulo, Yucatan, Meksiko sekitar 65 juta tahun yang lalu. Asteroid Sikulo diketahui memiliki struktur lebih kokoh dan lebih keras daripada komet Halley karena terdiri dari batu besi yang sangat padat. Sedangkan komet Halley memiliki struktur lebih rapuh, di mana komet Halley umumnya terdiri dari campuran atau gumpalan debu luar angkasa dan lapisan es yang terbentuk dari campuran unsur-unsur gas. Diketahui ada beberapa probabilitas atau kemungkinan seandainya hantaman komet Halley benar-benar terjadi. Yang pertama adalah komet Halley tidak akan mencapai permukaan bumi dan tidak akan dapat menembus lapisan atmosfer bumi.
karena material-materialnya yang terbentuk dari campuran batu, debu-debu dan es akan terkompresi ekstrim di atmosfer. Hal itu karena struktur komet Halley tidak terlalu padat dan karena material-materialnya yang terbentuk dari campuran batu, debu dan es akan terkompresi ekstrim di atmosfer. Tapi meski begitu, impact hantaman Halley yang menabrak atmosfer bumi akan menghasilkan gelombang kejut, gelombang panas sekaligus radiasi yang tetap akan menghantam bumi. Gelombang kejut tersebut dapat membakar hutan, bahkan beberapa negara dengan radius kerusakan sekitar 1,5 kali ukuran benua Australia. Kejadian itu akan sama dengan asteroid yang jatuh di Tunguska, Soviet pada awal abad ke-19, di mana saat itu asteroid cukup besar yang terkompresi ekstrim di atmosfer menghasilkan ledakan di atmosfer, di mana impact gelombang kejutnya membakar hutan dalam radius ratusan kilometer di Uni Soviet. Dan probabilitas yang kedua adalah hantaman akan terjadi dari sisa komet Halley yang terkompresi, tapi ukuran komet yang tersisa akan menyusut jauh lebih kecil, beberapa kali lipat dari ukuran semula. Sisa komet akan menghantam bumi, tapi hasil detonasi energi yang dihasilkan akan jauh lebih kecil dari energi impact asteroid Sikoulop. Meski akan mengakibatkan kerusakan sangat parah, tapi kepunahan makhluk hidup di bumi tak akan terjadi, karena beberapa wilayah bumi tak akan terdampak secara langsung. Meski begitu, diperkirakan impact sisa komet Halley akan menghasilkan gempa dengan detonasi sekitar 10 skala Richter dan tsunami super dahsyat dengan detonasi ledakan setara 10 juta megaton TNT atau sekitar 200.000 kali bom nuklir SAR bomba. Kawah dengan ukuran lebih dari 25 km akan terbentuk. Efek atau dampak kerusakan terparah akan diterima oleh 1/4 wilayah di bumi. Tapi hal itu tak akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup di bumi layaknya hantaman asteroid yang terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu di akhir era Kretasius. Iya, dan berikut adalah beberapa probability atau kemungkinan yang akan terjadi jika komet Halley menghantam bumi. Profesor Kardus dari sisa kawah Sikoulop Yucatan, Meksiko mengabarkan.